membahas mengenai materi kedua dari komunikasi visual, yaitu retorika visual dan literasi visual. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arista Novia Rohma. Saya Anissa. Saya Erika Kurnia Ayoningro. Saya Friska Simanjuntak. Yuk, simak pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kira-kira apa nih yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata literasi? Sebagian besar orang memahami bahwa literasi itu adalah bentuk kemampuan membaca. Tapi nyatanya, literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis. Semakin berkembangnya dunia teknologi, konteks literasi pun mulai merambah ke media digital. Jika suatu karya yang ditampilkan kemudian dinikmati oleh seseorang, maka akan terjadi proses literasi. Istilah visual literasi dikenal pada tahun 1969 oleh seorang co-founder dari International Visual Literacy Association, yaitu John Dennis. Literasi visual didefinisikan dalam dua komponen. Yang pertama, yaitu kemampuan untuk memahami gambar visual, dan yang kedua, yaitu kemampuan untuk membuat gambar sebagai sarana ekspresi dan komunikasi. Eksistensi visual literasi akan selalu didukung oleh beberapa unsur di dalamnya, yaitu menciptakan visual yang menarik bagi para audiens. Nah, masing-masing komponen inilah yang memberikan pemahaman berbeda dari setiap audiens yang melihat. Sekarang saya akan menjelaskan 3 komponen yang berada dalam visual literasi. Yang pertama ada komposisi. Komposisi merupakan aktivitas kreatif, yaitu berupa penempatan posisi objek pada karya visual yang akan ditampilkan. Sebagai contoh, saat kalian meletakkan satu titik di tengah frame, akan memiliki arti yang berbeda pada saat kalian meletakkan satu titik di sisi kanan atau sisi kiri frame. Penempatan posisi objek ini dapat mempengaruhi pengaruh visual pada audiens yang melihatnya. Sekarang saya akan memberikan 3 contoh penempatan posisi objek. Yang pertama ada fill the frame. Fill the frame merupakan penempatan posisi objek yang memenuhi frame karya visual. Tujuannya agar menyingkirkan elemen-elemen lainnya yang dirasa mengganggu objek utama tersebut. Lalu yang kedua ada depth of field. Depth of field adalah penempatan posisi objek dengan cara mengisolasi objek sehingga bagian belakang atau background dari objek tersebut menjadi blur. Tujuannya agar audiens fokus pada objek yang ditonjolkan. Yang ketiga ada rule of third. Rule of third ini membagi 3 bagian frame menjadi sama besar dengan garis horizontal juga garis vertikal, sehingga dari pembagian ini tercipta garis-garis dan juga titik perpotongan garis. Lalu objek utama yang akan ditampilkan sebaiknya diletakkan pada salah satu titik perpotongan garis tersebut agar latar dengan objek utama menjadi seimbang. Komponen kedua dalam visualisasi yang harus kita pelajari adalah tone. Tone dapat juga disebut sebagai warna. Warna memiliki peran penting dalam penciptaan karya visual. Warna yang dituangkan ke dalam karya visual dapat menyempurnakan hasil dari proses penciptaan karya visual itu sendiri. Selain memberikan nilai estetik, tone atau warna juga dapat memberikan pengaruh pada perilaku atau perasaan audiens yang melihatnya. Dapat memberikan kesan tertentu, juga dapat menentukan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu benda. Setiap warna memiliki makna yang berbeda-beda. Contohnya, warna hijau identik dengan suasana tenang, dan warna hitam identik dengan sesuatu yang misterius atau cenderung tertutup. Untuk menciptakan sebuah karya visual, warna bekerja dalam 3 dimensi. Dimensi pertama dinamakan hue. Hue merujuk pada warna dominan yang digunakan sebagai warna dasar dari warna-warna lainnya yang dapat kita lihat. Contohnya warna merah, warna kuning, warna jingga, warna hijau, dan warna biru. Dimensi yang kedua adalah value. Value merupakan tingkat kecerahan pada suatu warna. Semakin terang warna tersebut, maka semakin tinggi nilai value di dalam warna tersebut. Sebaliknya, semakin gelap warna tersebut, maka semakin rendah nilai value pada warna tersebut. Warna putih merupakan warna yang memiliki nilai value paling tinggi, sedangkan warna hitam merupakan warna yang memiliki nilai value paling rendah. Dimensi yang ketiga adalah chroma atau saturation. Dimensi ini merupakan intensitas cahaya. Yang dimaksud dari intensitas cahaya adalah lemah atau kuatnya suatu warna. Pengukuran warna diukur dari jauh atau dekatnya warna tersebut dari warna aslinya. Komponen ketiga dalam visualisasi yang harus kita pelajari adalah light atau pencahayaan. Komponen ini merupakan komponen terpenting dari yang paling penting. Dalam pencahayaan, suasana visual dapat dibentuk dengan tegas. Sebagaimana warna dapat mempengaruhi perasaan audiens, maka pencahayaan memiliki andil yang besar terhadap audiens dalam melihat warna.
Berikut ini beberapa contoh penempatan cahaya yang dapat membangun suasana visual semakin kuat. Yang pertama, ada cahaya depan. Cahaya depan ini menghasilkan objek visual yang relatif tanpa bayangan, sehingga objek visual tampak seperti flat atau datar. Kedua, ada cahaya dari samping atau side light, yang mana cahaya ini menonjolkan bentuk dan permukaan objek visual sehingga tercipta efek tiga dimensional. Lalu yang ketiga, ada cahaya dari bawah atau bottom light, yang mana cahaya tersebut merupakan pengisi untuk mengurangi kontras cahaya yang berasal dari pencahayaan utama. Cahaya dari bawah juga dapat memberikan efek misterius, horor, juga mistis. Yang keempat adalah cahaya atas atau top light. Cahaya ini memberikan efek dramatik. Lalu cahaya yang kelima adalah cahaya belakang atau backlight. Hasil dari cahaya ini menampilkan efek siluet. Warna dan elemen dari objek visual tidak tampak, melainkan hanya menampilkan objek yang dikelilingi oleh cahaya yang berasal dari pencahayaan yang berada di belakang. Nah guys, di dalam visual retorik terdapat 4 unsur nih. Yang pertama adalah image argument. Image argument adalah karya yang menampilkan visual dengan tujuan menciptakan argumen dari orang-orang yang melihatnya. Maka dari itu, visual yang ditampilkan harus bisa mempengaruhi perasaan psikologis yang melihatnya. Nah, aku pengen kasih tahu nih contoh dari image argument. Contohnya, iklan sabun dengan tagline "Karena putih itu sexy". Tentunya iklan itu membangkitkan beberapa perasaan tidak mampu atau kecemburuan orang-orang yang terlahir dengan warna kulit gelap. Tagline tersebut tentunya menimbulkan argumen untuk meyakinkan bahwa produk tersebut akan mengubah hidup kita, dan kita akan cantik model di dalam iklan tersebut jika kita memakai produk itu. Tipografi. Sebelum aku melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, aku ingin bertanya dulu ke kalian, apakah kalian mengetahui tentang tipografi? Tipografi ini sangat viral kemarin di Instagram. Jadi, tipografi itu adalah seni desain huruf yang menggunakan metode layout, bentuk, dan ukuran, di mana pesan yang kita sampaikan kepada audiens sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tipografi memiliki dua jenis loh. Satu, tipografi sebagai ilmu, di mana ilmu ini mengutamakan kenyamanan bagi audiens saat membaca. Kedua, seni tipografi, karya atau desain yang mengutamakan peraturan huruf pada elemen utamanya. Kita tidak boleh menilai seseorang dari cantik atau jeleknya gitu. Begitu juga dengan tipografi, kita harus menilai seseorang dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengenali bentuk dan penerapan publikasi. Di sini, kita harus tahu bagaimana baris teks tersebut disusun rapi ke dalam format dengan benar, membuat tulisan menggunakan efek yang benar, dan mengatur jarak antar baris dan huruf dengan benar. Untuk yang terakhir, kawan-kawan, kita akan mempelajari tentang readability dalam publikasi. Di sini, kita harus jeli dalam mengeksplor perbedaan antara jenis-jenis tulisan, dan kita juga harus tahu bagaimana penempatan huruf yang baik dan benar, agar kita mendapatkan sutra yang baik juga dari penulis. Arrangement of element. Elemen ini sangat penting dalam visual retorika. Ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan kawan-kawan, yaitu satu, titik memiliki bentuk relatif kecil, serta juga titik tidak bermakna di pandangan. Yang kedua, ada garis. Garis menghubungkan antara satu titik ke titik yang lainnya, sehingga garis berbentuk lengkungan dan lurus. Yang ketiga, ada bidang. Bidang berdimensi panjang dan lebar dapat dilihat dari bentuknya. Yang keempat, ada tekstur. Tekstur dapat kita nilai dengan penglihatan dan juga dapat kita raba. Yang kelima, ada ruang. Ruang digunakan untuk menyatukan dan memisahkan elemen layout. Ya, dan yang keenam, ada warna. Warna adalah media paling terakhir dalam komunikasi simbolik. Nah, unsur terakhir dari visual retorika yaitu analisis visual. Analisis visual di sini digunakan untuk melihat ruang komunikasi dari karya visual itu sendiri dengan melihat keseluruhan dari suatu karya, yaitu dengan elemen-elemen yang digunakan seperti tema, ide, konsep, penggunaan warna, garis, tekstur yang dapat memperkuat pesan retorika yang disampaikan melalui karya visual. Dalam proses menganalisis karya visual, kita membutuhkan ilmu yang mendukung nih teman-teman, yaitu ilmu semiotika. Ada yang tahu nggak ilmu semiotika itu apa? Ilmu semiotika merupakan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Maka dari itu nih teman-teman, dalam menganalisis visual jangan sembarang mengartikan ya, karena setiap tandanya memiliki acuan ilmu untuk mengartikannya.
Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan apa yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.